Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Farhudan Diono dari Departemen Pendidikan Teknik Mesin, jurusan Pendidikan Teknik Mesin, akan menjelaskan tentang dasar teori pembakaran untuk memenuhi tugas mata kuliah konversi energi. Pertama, kita akan menuju ke penjelasan apa itu pembakaran. Pembakaran adalah proses untuk menghasilkan energi panas. Bisa disebut juga bahwa pembakaran merupakan suatu runutan reaksi kimia antara suatu bahan bakar dan suatu oksidan, disertai dengan produksi panas yang kadang disertai cahaya dalam bentuk pendar atau api. Jadi pembakaran ini adalah runutan reaksi kimia yang nantinya akan menghasilkan api. Sederhana seperti itu. Nah, berikut ini ada gambar segitiga api ya, bisa dilihat ada heat, air, fuel atau panas, sumber panas. Air itu udara dan fuel itu bahan bakar, di mana ketiga ini adalah komponen yang diperlukan untuk menciptakannya api. Api ya, bukan panas. Itu ada dua hal yang berbeda. Nah, selanjutnya pembakaran itu bagi menjadi dua, pembakaran lengkap atau sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Untuk pembakaran lengkap atau sempurna diperlukannya oksigen yang cukup, sehingga bentuk reaksinya di sini CXHX atau bahan bakar ya, mungkin metan CH4 plus O2, mungkin nanti dia akan menghasilkan CO2 plus H2O, di mana karbon dioksida ini merupakan tanda bahwa pembakaran terjadi secara sempurna. Sedangkan untuk pembakaran tidak sempurna, karena tidak cukupnya oksigen untuk melakukan runtutan reaksi tadi, maka akan menghasilkan jelaga atau shoot, atau juga menghasilkan karbon monoksida. Dengan reaksinya, jika CXHX tambah O2 tapi O-nya tidak cukup atau kekurangan oksigen, maka hanya akan menghasilkan karbon plus H2O. Nah, karbon ini bisa menjadi jelaga atau bisa juga hanya membentuk karbon monoksida, bukan karbon dioksida. Nah, selanjutnya untuk pembakaran, tadi kan ada bahan bakar ya. Untuk bahan bakar di sini cenderung biomas. Biomas adalah atau bahan bakar ini dalam proses pembakaran, bahan bakar yang dicari adalah bahan bakar yang memiliki nilai karbon, di mana nilai karbon ini berguna untuk menentukan berapakah panas yang bisa dihasilkan dari bahan bakar tersebut. Sedangkan setelah itu ada air atau udara. Nah, dalam proses pembakaran ada diklasifikasikan menjadi 3 proses, di mana dengan udara itu combustion atau pembakaran langsung yang menghasilkan debu dan flue gas. Sedangkan jika udara dibatasi atau diatur, itu disebut proses gasifikasi yang nantinya akan menghasilkan sintetik gas, debu, ash, dan tar. Sedangkan jika tanpa udara, hanya mengandalkan panas dan bahan bakar, itu disebut pirolisis, di mana proses pirolisis ini menghasilkan gas, oil, oli, dan char. Nah, untuk ketiga proses ini lebih lanjutnya seperti apa akan dibahas pada pertemuan selanjutnya mengenai masing-masing dari ketiga ini. Nah, selanjutnya untuk udara ini, dalam pembakaran ada yang disebut dengan udara berlebih atau excess air. Udara yang diberikan dalam jumlah berlebih ini berguna untuk memastikan pembakaran terjadi secara sempurna. Contohnya metana yang dibakar dengan kelebihan dari 10%, persamaan pembakarannya menjadi sempurna, di mana sempurnanya itu menghasilkan CO2 ini atau karbon dioksida. Kalau tidak sempurna, mungkin yang dihasilkan karbon monoksida atau karbon jelaga atau shoot tadi. Selanjutnya ada equivalence rasio ekuivalen. Nah, rasio ekuivalen ini yang bentuk ini ya, garis dengan lingkaran yang dicoret horizontal, itu diperoleh dari stoichiometry air dan excess air. Mungkin untuk lebih mudahnya kita langsung ke contoh aja ya. Sebuah gas turbin stasioner rendah emisi berpotensi dengan beban penuh 3950 kW dan ekuivalen rasionya 0,286.
0,286 dengan aliran udara 59,6 kg per second. Komposisi bahan bakar gasnya adalah CH4. Hitunglah massa bahan bakar dan air fuel ratio untuk mesinnya. Pertama yang kita hitung adalah AFR dulu atau air fuel ratio. Air fuel ratio adalah pembandingan antara udara dengan massa bahan bakar yang akan dibakar. Berarti rumusnya adalah massa udara per massa bahan bakar. Nah, karena bahan bakar tadi CH4 dan dengan udara kering, maka bentuk reaksinya CH4 ditambah 2 dalam kurung O2 tambah 3,76 N2 menjadi karbon dioksida plus 2H2O plus 2 3,76 N2. Sehingga air fuel ratio-nya untuk massa udaranya adalah dengan massa atom dari udara kering 2 kali 4,76 mol dikali 29 kg per C, dimana C itu massa atomnya 12, jadi 1 kali 12 plus H4, karena H4 berarti 4 kali massa atomnya 1, berarti 4. Hasilnya adalah air fuel ratio-nya 17,2 kg udara per kilogram bahan bakar. Setelah ditemukan AFR-nya, maka lanjut ke stoichiometry air. Nah, stoichiometry air ini adalah untuk mendapatkan nantinya untuk menghitung aliran bahan bakar tersebut. Nah, stoichiometry air ini 100% per di slide sebelumnya, yaitu equivalent ratio-nya. Jadi stoichiometry air ini 17,2 dari AFR yang kita peroleh karena 100% per 0,286 hasilnya 60,1. Jadi dari aliran udara untuk mendapatkan aliran bahan bakar adalah massa bahan bakar dengan rumus 59,6 kg per second dibagi stoichiometry tadi 60,1, hasilnya adalah 0,99 kg per second. Mungkin sekian mengenai dasar teori pembakaran, di mana hal yang terpenting adalah menghitung udara yang diperlukan dalam pembakaran tersebut, karena udara yang menentukan apakah pembakaran ini menjadi pembakaran sempurna atau tidak jika menggunakan proses combustion atau gasifikasi. Namun jika menggunakan proses pirolisis, mungkin akan lebih ke menentukan berapa panasnya dan berapa bahan bakar yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.